Bagi Anda yang lahir di tahun 80 hingga 90-an, di saat Anda berumur 18 tahun, saya mau bertanya, apakah Anda sudah mengenal atau sudah mempunyai hutang berjuta-juta? Simpel jawabannya. Jawabannya adalah belum, ya. Anda belum mengenal hutang berjuta-juta atau sudah mempunyai hutang berjuta-juta, ya kan? Anda tidak pernah yang namanya membeli barang yang Anda inginkan dengan cara hutang, ya kan? Anda juga tidak bisa dapat PlayStation 2 itu yang keren itu ya dengan cara hutang, ya kan? Bahkan ya, jika Anda sudah berumur 20 tahun ya, waktu zaman-zaman 80 anak-anak tahun 80 tahun 90-an itu, ketika sudah berumur 20 tahunan dan mempunyai ide usaha cemerlang ya, yang membutuhkan modal belasan juta misalkan, bank ataupun leasing saya jamin tidak akan mengabulkan permohonan kredit Anda. Kenapa? Karena badan pembiayaan zaman dulu itu masih make sense, masih waras, masih mengerti ya, bahwa umur 18 tahun atau bahkan 25 tahun belum bisa yang namanya menghandle keuangan ya. Bank dan leasing menyadari di umur segitu kita-kita ini masih mencari jati diri, masih lamar sana sini ya. Pengalaman pun belum ada. Jam terbang pun masih nol ya. Namun sekarang di era digital ini ada beberapa badan pembiayaan digital atau yang biasa disebut pinjol ya, menurunkan standar kualitas dari nasabahnya. Oke. Jika dulu kita harus berumur 25 ke atas, mempunyai kolateral atau jaminan yang mumpuni ya untuk mendapatkan fasilitas kredit. Namun sekarang kualitas dari nasabah era digital ini mengalami suatu kemunduran atau penurunan. Oke, Anda tidak punya pekerjaan, bisa mendapatkan fasilitas kredit. Anda tidak mempunyai jaminan, bisa menikmati fasilitas kredit. Ya, penurunan kualitas nasabah ini terjadi di era digital, terutama ya di pay letternya, ya bukan di pinjam dananya, di pay letter. Kenapa pay letter? Ya, karena pay letter itu hutang yang dikhususkan untuk membeli barang dengan target konsumen anak muda yang ingin memenuhi hasrat lifestyle dan image-nya. Ya, anak muda itu sekarang ya, anak muda sekarang itu perlu barang bagus yang menempel di badannya agar bisa setara atau lebih dari teman-temannya. Ya, Citayam Fashion Week gitu ya. Ya, bajunya dari mana? Ya kan gitu kan, bisa saja gitu kan. Oke. Nah, dulu di tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu saya ingin cerita sedikit. 2 tahun yang lalu saya punya bawahan. Ya, masih muda umur 18 tahun baru lulus SMA gitu ya, baru lulus SMA dia bekerja di divisi saya gitu ya. Nah, singkat cerita dengan kebutaan finansialnya ya, saya ngobrol dengan dia. Dengan kebutaan finansialnya itu, dia menganggap pinjam dana itu ya, pinjam dana yang uang tunai ditransfer ke rekening itu lebih mengerikan daripada pay letter. Ya. Dia itu tidak mau pinjam uang jutaan rupiah yang ditransfer ke rekeningnya. Nggak mau ya. Masih mending beli baju ya, beli jam tangan, beli celana, beli segalanya melalui pay letter. Padahal setelah saya lihat nominalnya sama saja. Ya. Hanya beda di rasa takutnya saja. Gitu ya. Takut dia kalau di rekeningnya tiba-tiba ada 5 juta gitu kan ya, ada 7 juta gitu kan, takut ya. Tapi tidak takut kalau hutangnya itu nyicil gitu ya. Hutangnya nyicil, beli celana 300.000, baju 300.000, jam tangan 1 juta ya, yang lain-lainnya gitu kan. Setelah dihitung sama saja ya, hutangnya itu nominalnya gitu ya. Beda dirasa takutnya saja. Itu kacau ya, kacau sekali. Itulah kebutaan finansial ya. Nah, jadi pay letter ini di tahun-tahun ke depan ya, di tahun-tahun ke depan ini akan menjerat adik-adik kita. Oke, anak muda atau remaja yang masih belia, yang belum mempunyai mental yang kuat akan konsekuensi jika mengalami gagal bayar. Ya, dan jangan sampai prediksi yang akan saya sebutkan di bawah ini benar-benar terjadi. Ya, yang pertama, prediksi saya yang pertama, tingkat depresi di Indonesia meningkat dan didominasi oleh anak muda. Ya, karena jeratan hutang pinjol dengan tagihan yang sangat mencekik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, maraknya atau banyaknya prostitusi online maupun offline. Oke, kenapa? Dikarenakan wanita lebih cenderung takut akan ancaman dari penagih hutang atau debt collector ya, dibandingkan pria yang berani pasang badan ujung-ujungnya gitu kan. Laki-laki kan gitu ya kan, ujung-ujungnya itu berani pasang badan ya.
dan kecenderungan laki-laki untuk biasa mengabaikan masalah ya dalam hidupnya gitu kan, lalu bermain game gitu ya. Bagi yang laki-laki sering ya begitu kan ya. Nah, yang ketiga, jatuh miskin mendadak karena menjual semua harta untuk bayar hutang pinjaman online. Oke, itulah prediksi saya. 3 prediksi. Yang pertama, tingkat depresinya makin meningkat ya dan didominasi oleh anak muda. Yang kedua, banyaknya prostitusi online ya. Yang ketiga, miskin mendadak. Oke. Nah, mungkin ya prediksi saya itu terdengar berlebihan gitu ya. Prediksi tersebut untuk sebagian orang terdengar mengada-ngada gitu. Masa sih utang pay later aja gitu ya kan ya. Namun faktanya ya sudah ada yang seperti itu. Ya, sudah ada yang seperti itu. Banyak berita korban-korban yang terjerat pinjol ya kan, mengakhiri hidupnya menjual harta, bercerai dengan pasangannya ya. Dan orang yang minjol sejatinya ada dalam fase depresi. Kalau Anda mau tahu, ya. Dan menurut saya akan terus terulang, ya, akan terus terulang dan kuantiti atau jumlah dari korban pinjol ini perlahan-lahan akan meningkat pastinya ya. Seperti itu, oke? Nah, saya ingin bercerita sedikit ya tentang pay later, oke? Saya ingin bercerita sedikit. 2 hari yang lalu, ya, saat saya sedang beli kopi di toko retail terbesar yang belakangnya ada Maret-Maretnya itu, ya. Di saat saya sedang antri, di depan saya ada anak muda yang mukanya masih polos dan berminyak, ya, ciri khas anak muda yang masih polos, gitu ya. Dia menengok ke belakang, ya, saat saya sedang antri ya, ada anak muda di depan saya. Dia menengok ke belakang, ya, lalu melihat sekitar, gitu kan, melihat sekitar, gitu kan. Sudah, ya. Lalu dia ulang lagi, ya, dia ulang lagi, dia menengok ke belakang lagi, ya kan, dia melihat ke sekitar lagi. Awalnya ya saya kegeeran. Jujur saja awalnya saya kegeeran, saya kira dia itu tahu saya adalah Raja Galbay gitu ya, tapi tidak gitu ya. Gitu ya. Tidak tahu gitu. Lalu setelah giliran dia tiba untuk dilayani, ya, saya seperti disambar petir, ya, terkaget-kaget. Oke? Karena anak muda itu mengatakan, "Bayar SPay later, Mas." Gitu, ke kasirnya, ya. Di situ jiwa galbay saya meronta-ronta. Saya ingin sekali nepuk punggungnya, ya. Saya tuh pengen bilang ke anak muda itu, "Hei, stop bayar pinjol kamu." Ya. Saya itu ingin bilang ya, ketika kamu mempertahankan pinjol di suatu hari nanti kamu akan terjerat hingga puluhan aplikasi. Ya. Dan yang lebih bikin tersambar geledeknya saya itu, ya, saya mendengar tagihannya mencapai 1.300.000. Ya. Mungkin untuk sebagian orang 1.300.000 tidak ada apa-apanya, gitu ya, kecil lah gitu 1.300.000. Namun bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah, 1.300.000 bisa untuk bertahan hidup selama 2 minggu, ya, kurang lebih 2 mingguan, gitu ya. Dan juga kenapa pula anak muda sudah punya hutang pay later 1 bulannya 1.300.000 yang notabene adalah pembelian barang, ya, bukan kredit pembiayaan untuk modal usaha. Ya, saya yakin dia membeli barang untuk bergaya menggunakan pay later. Ya, kredit yang konsumtif bukan kredit yang produktif. Dan yang bikin kulit saya beneran gosong karena tersambar petir ya, sesudah dia membayar tagihan SPay later-nya, saya lihat dia ya keluar dari pintu kan biasa kan gitu. Dia naik motor matic bodol tahun 2008. Ya, saya tahu persis motor itu motor tahun 2008 karena saya pernah punya motor itu di tahun 2008 dan hilang. Ya, dicolong gitu ya. Saya tahu persis itu motor tahun 2008 gitu ya. Masih dipakai di tahun 2020. Ya, gitu ya. Itu waduh saya benar-benar gosong gitu lihat itu ya. Lalu ya setelah saya selesai dengan kasir untuk membayar kopi saya, ya kopi hitam ya, saya suka kopi hitam, oke. Ada satu hal yang baru saja saya sadari, ya. Dan itu membuat saya lemas karena efek dari sambaran petir itu. Apakah itu? Ya, ketika dia menengok ke belakang, ya, lalu memerhatikan sekitar dia, kurang lebih 4 kali dia itu melakukan itu. Ya, menengok ke saya, lalu memerhatikan sekitar, menengok ke saya, lalu memerhatikan sekitar lagi, gitu kan. Saya baru menyadari, ya, bahwa dia merasa malu, ya. Dia merasa malu mempunyai hutang pay later di pinjol. Oke, pantas saja kasir itu waktu itu perlu menanyakan keperluannya 2 kali karena anak muda tersebut mengatakan dengan suaranya yang sangat kecil.
Coba bayangkan, ya. Dan saya jamin ya, anak muda atau tipe orang yang seperti itu akan terjerat pinjol, pastinya. Karena untuk melunasi pinjol pun dia malu atau sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, apalagi dia tidak bisa membayar tagihan, ya, atau gagal bayar, ya, itu pasti terjerat pinjol, ya. Itulah contoh mengapa nanti ke depannya jika anak muda atau umur 18 tahun sudah diperbolehkan untuk memiliki hutang pinjaman online, 3 prediksi yang sudah saya sebutkan di atas tadi akan terjadi. Ya. Maka dari itu, kita semua harus aware, ya. Dikhususkan untuk yang sudah kuat mentalnya di sini, ya. Para prajurit-prajurit Galbay yang sudah kuat mentalnya, ya. Jangan sampai adik-adik kita ini, ya, yang punya adik diam-diam mereka itu atau dia itu punya hutang di pinjaman online, ya. Bagi yang punya adik laki-laki silahkan dicek handphone adik Anda apakah ada aplikasi pinjol, ya, biar kedepannya adik Anda yang laki-laki itu tidak depresi, ya, dan bisa melakukan pencurian biasanya kalau laki-laki, ya. Menjual motor keluarga secara diam-diam, bahkan yang lebih parahnya menjual barang atau motor temannya lalu kabur. Ya, begitu biasanya laki-laki yang nakal itu, ya. Gitu. Jangan sampai, silakan dicek gitu, ya. Bagi Anda yang punya adik laki-laki. Nah, bagi yang punya adik perempuan silakan dicek aplikasi Tokopedia, Lazada, Bukalapak, pinjol, ya, Shopee. Ya, Shopee-nya, ya. Apakah ada tagihan pay letter untuk membeli barang seperti baju, celana, ya, jam tangan, lain-lain gitu, ya. Agar, ya, mohon maaf, ya, agar kehormatan keluarga Anda tuh tetap utuh terjaga. Oke, ya. Jika ditemukan aplikasi atau tagihan pinjol, ya, nasihati dengan baik-baik. Ya, nasihati dengan baik-baik, lalu selesaikan dengan cara rasional. Ya, selesaikan dengan cara rasional, oke? Saya pribadi, Raja Galbay ini mengerti, ya, memahami sekali. Tidak semua orang berani Galbay. Ya, saya mau keluar-keluar Galbaykan, bangkrutkan, ya. Saya tetap mengerti, tidak semua orang berani Galbay, ya. Namun, jika tagihan pinjol adik-adik Anda harus dilunasi dengan cara menjual barang berharga milik keluarga Anda, ya, maka stop pembayaran dan Galbaykan. Ya, itu kuncinya, ya. Jika hutang pinjol Anda atau hutang pinjol adik Anda atau siapapun di keluarga Anda, yang solusi untuk melunasi pinjol itu adalah dengan cara menjual, ya, motor, mobil, emas, ya. Di saat itu juga Anda harus stop, ya, dan menggalbaikan semuanya, menggalbaikan semua pinjol Anda. Itu patokannya, ya. Patokan pinjol itu seperti itu. Ya, karena Anda sudah terjerat pinjol kalau sudah seperti itu. Oke, ya. Nah, jika tagihannya hanya ratusan ribu, 200, 300, ya, dan mungkin Anda mampu untuk membayarnya, ya, maka selesaikan. Ya, selesaikan saja. Lalu minta untuk dinonaktifkan pay letternya, gitu, ya. Mungkin bisa hubungi CS dari pinjol itu, ya, untuk minta dinonaktifkan nomornya, gitu kan. Lalu nasihati adik Anda secara baik-baik, ya, berikan informasi berupa konsekuensi yang akan adik Anda tanggung, gitu kan. Adik Anda itu akan menanggung sesuatu ini jika terjadi gagal bayar, gitu kan. Gitu, oke. Beritahu dia bahwa dia harus bergaya sesuai dengan isi kantong. Oke? Atau mungkin seperti ini, tidak perlu tergesa-gesa membantu ekonomi keluarga dengan cara hutang. Ya, seperti itu, ya. Atau mungkin menjadi pahlawan ekonomi keluarga dengan cara hutang karena haus akan pujian orang tua, gitu, ya. Itu jangan, ya, jangan seperti itu, ya. Oke, selamatkanlah diri Anda dan orang-orang tersayang dari malapetaka pinjaman online. Oke, ya. Satu pesan dari saya, kuras semua limit pinjol Anda, galbaikan, kita bangkrutkan sama-sama. Oke, agar pinjol ini hilang, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Raja Galbay.